awal masuk UT itu apa motivasinya ya? Don't forget. Ya awal-awal masuk mau menambah pengetahuan aja, terus mengambil gelar juga, kan sesuai minat lah. Mas Oong? Kalau saya dulu masuk universitas terbuka ini karena ada program daripada pemerintah sendiri melalui KBRI. Jadi saya tertarik mengikutinya karena kebetulan tempat kerja saya pikir saya punya waktu untuk bisa meneruskan kembali kuliah. Akhirnya saya ikut bergabung. Gitu. Jadi dulu masuk UT terus punya pilihan jurusan apa itu? Kayaknya ada beberapa pilihan yang saya tahu, ada jurusan yang bagian ekonomi, ada ilmu hukum, perpolitikan, komunikasi, apalagi Mas tahu? Masih banyak ilmu program pendidikan juga Ya, ada. bisa dilihat langsung di website atau di laman UT-nya sendiri. UT. Ya. Jadi kakak sendiri ambil jurusan apa? Jurusan ilmu hukum. Ya, Sama juga. sama. Hanya saja saya masuk awal, sedangkan Lala masuk semester. Ya. Sama junior nih kayaknya. Iya. Sebetulnya kalau senior junior tergantung kita siapa cepat Ngambil SKS-nya. Ambil SKS-nya. Gabung sama UT biar lebih cepat menyelesaikannya, berarti inilah pelajaran itu ya. Kayaknya gitu. Soalnya kan kalau di UT kita bebas bisa ngambil berapa aja sampai 24 SKS. Nggak dibatasi lah seperti perkuliahan yang lain, universitas yang lain. Ikut kemampuan pribadi. Iya, iya. Jadi kesan-kesannya seperti itu. Apa namanya? Untuk kawan-kawan yang belum ikut kak, gimana kak? Sorry, apa? Himbuannya. Ya bagi teman-teman yang pengen gabung aja gitu. Universitas terbuka ini universitas negeri, akreditasnya juga sudah diakui. Bahkan seperti ilmu hukum pernah mendapatkan akreditas A. Bagi teman yang ingin masuk kuliah universitas terbuka, yang paling penting adalah ada niat Iya, iya. sama waktu. Itu yang paling penting. Karena semua yang dijalankan perkuliahan di universitas terbuka ini semua serba online. Jarang sekali tatap muka seperti kuliah di kampus-kampus reguler lainnya. Jadi bagi niat mesti kuat ya, ya, Mas. mesti harus bisa membagi waktu. Paling tidak kalau kita mengambil taruhlah 5 mata kuliah, berarti 5 mata kuliah kita setiap hari paling tidak kita harus menyelesaikan 1 mata kuliah. Karena setiap minggu ada diskusi sama tugas. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, join aja, nanti akan tahu bagaimana proses pembelajarannya. Tapi yang selama saya mengikuti perkuliahan ini, bagi saya sangat-sangat mudah. Yang kedua, masalah biaya di bawah 1 juta setiap 1 semester. Di bawah 1 juta. Itu buku terserah kita mau beli ataupun kita bisa juga download. Ada situs ataupun aplikasi yang sudah disediakan dari pihak UT. Hanya kita ingin membeli buku ataupun download ataupun membaca secara online tidak masalah. Jadi kemudahan yang ada di UT ini sangat-sangat mudah. Yang penting kita kuliah ada niat sama kita bisa membagi waktu. Itu saja. Oke, sahabat Hero, tadi saya bincang-bincang bersama abang dan kakaknya yang sudah masuk UT mengambil jurusan hukum. Kita akan bincang-bincang lagi bersama kakaknya juga yang masuk di UT ya. Mas. Oke, masuk di UT, kita akan bincang-bincang dengan kakaknya. Oke, Kak. Oke, kakak masuk UT tahun berapa, Kak? Kenapa? Masuk UT tahun berapa? Tahun 2020. Ya. Awal-awal masuk UT itu
kawan-kawan yang belum masuk UT? Oh, awal masuk UT dulu dari kegiatan 17 Agustus juga, terus ketemu stan UT. Nah, dari sana bertanya-tanya, apakah bisa seseorang yang menjadi pekerja migran bisa menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di sini. Ternyata alhamdulillah bisa gitu. Dan karena kita di sini di bawah naungannya majikan kita ya, jadi kita juga harus minta izin sama bos kita, bisa nggak kita kuliah di sini atau sama company teman-teman lainnya gitu. Dan alhamdulillahnya disupport dari segala hal. Jadinya bisa kuliah di sini alhamdulillah. Saya jurusan Ilmu Komunikasi, baru semester 6. Sukses terus ya Mbak ya. Ya, amin. Oke sahabat Tero, itulah tadi bincang-bincang saya dengan para mahasiswa UT, Universitas Terbuka yang berada di luar negeri. Tepatnya sekarang berada di negara Brunei Darussalam ya. Pada saat ini pun ada kakaknya kayaknya mau mendaftar UT ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat sahabat Tero. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, dan komen bagi yang belum. Secepatnya daftar ke UT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak. Bang, Ya, Om Milan ini ya. iya betul dengan saya. Salam kenal. Salam kenal juga Pak. Om Milan ini apa programnya dari Universitas Terbuka? Oke, Universitas Terbuka ini adalah salah satu universitas negeri yang ada di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studinya mulai dari S1, S2, dan S3 gitu. Dan ini banyak di Indonesia dan juga di seluruh dunia, khususnya di bawah naungan kalau di luar negeri itu ada namanya PPMLN, artinya mahasiswanya itu di bawah PPLMN, jadi luar negeri. Harapannya untuk TKI yang ada di Brunei itu gimana nih? Harapannya sih ya, semoga kedepannya ini mahasiswa yang ada di Brunei ini lebih banyak lagi untuk menciptakan kemajuan mulai dari segi pendidikannya, sumber daya manusianya gitu. Jadi dengan adanya UT ini mudah-mudahan bisa meningkatkan tarafnya gitu, baik dari sumber daya manusianya dan juga dari segi pendidikannya. Karena dengan pendidikan salah satunya membuka jalan untuk menuju kesuksesan, kan begitu ya, gitu. Oke, terima kasih. Oke, siap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Ya. teman-teman ya, Ya. yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Ya. Jadi nanti bagi teman-teman PMI khususnya yang ingin melanjutkan S1-nya ataupun S2-nya nanti bisa menghubungi kami ya. Di Instagramnya juga sudah ada UT Brunei dan juga langsung PKBRI juga ada. Nanti kita untuk fasilitasi kan gitu ya. Jadi tidak ada halangan bagi PMI ini untuk melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi. Kami salah satu platform pendidikan yang di luar dengan fasilitas yang semuanya sudah berbasis online gitu ya. Dengan fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia. Nah, dengan jurusan-jurusannya juga sudah banyak gitu. Dan di Brunei saat ini kurang lebih mahasiswanya sudah lebih dari 100 ya gitu. Ya cuman karena mereka ini adalah PMI yang bekerja, nah, jadi dia tidak terlihat seperti bagaimana pada umumnya gitu. Dan yang sudah beberapa orang pun sudah di wisuda gitu ya. Ada sekitar 5 atau 6 orang gitu. Dan kebetulan saya juga sudah menyelesaikan studi saya di program studi sosiologi dan kemungkinan 5 atau 6 bulan ke depan baru melakukan wisudanya gitu. Nah, jadi bagi para PMI yang ingin melanjutkan perkuliahannya tanpa mengganggu pekerjaannya, tanpa mengganggu rutinitasnya, yang cocok itu adalah di Universitas Terbuka dengan biaya yang sangat terjangkau gitu. Gitu ya, tidak ada indekos, tidak ada sewa gedung, tidak ada bayaran apapun, jadi biayanya sangat terjangkau. Nah, untuk kisaran harganya itu disesuaikan dengan jumlah SKS yang diambilnya gitu. Dan rata-rata kalau yang di luar negeri itu ya sekitaran di bawah 1 jutaan lah. Kalau di Indonesia rata-rata sekitar 1,56 juta itu sudah 1 semester kan begitu. Jadi kami di UT ini seluruh Indonesia sudah tersedia. Di tingkat kabupaten juga sudah ada ya, lebih dari
beberapa kabupaten juga sudah tersedia dan merupakan rekor terakhir sebagai mahasiswa terbanyak di Indonesia dan juga mahasiswa yang terjaring di CPNS terbanyak. Nah, nanti bisa cek aja sumber-sumbernya. UT merupakan salah satu pilihan yang tepat bagi rekan-rekan PMI kita yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi tanpa mengganggu pekerjaan, tanpa mengganggu aktivitasnya, dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi demikianlah